Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Malam. Malam ini aku akan bercerita tentang Crime Story. Disclaimer dulu ya guys. Cerita ini aku rangkum dan aku adaptasi ulang menjadi sebuah narasi cerita hanya untuk tujuan edukasi saja. Baiklah, tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Kabut London malam itu lebih tebal dari biasanya, seperti selimut putih kotor yang menutupi seluruh jalanan. Lampu-lampu kuning redup di sepanjang Whitechapel tampak seperti titik-titik cahaya yang berjuang menembus kegelapan. Suara deri kereta kuda sudah jarang terdengar dan suara langkah kaki manusia pun seperti lenyap di telan kabut. Di tengah dingin dan kesunyiannya, sebuah toko antik tua berdiri sendirian di sudut jalan. Bangunannya kusam dan papan namanya hampir tak terbaca. Toko itu milik seorang pria tua bernama Mr. Halden yang sudah puluhan tahun bekerja di sana. Hidupnya sederhana. Ia bangun pagi, membuka toko, menunggu pelanggan yang jarang datang, lalu menutup toko menjelang petang. Namun belakangan ini, ia sering menutup toko lebih cepat, karena belakangan ini ia merasa tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari sudut-sudut gelap toko itu. Malam ini, ia mencoba mengabaikan rasa tak enak itu. Ia tetap merapikan rak kayu tua yang sudah mulai rapuh, menyusun kembali buku-buku usang, patung-patung kecil yang pecah sedikit, serta berbagai benda antik lain yang bahkan ia sendiri sudah lupa asalnya. Namun, satu benda selalu menarik perhatiannya setiap kali ia lewat rak paling pojok. Sebuah kotak kayu kecil berwarna gelap, tak ada ukiran, tak ada kunci, hanya kotak kosong yang dulu ditemukannya secara tak sengaja. Kotak itu ditemukan 5 tahun lalu saat ia merenovasi bagian belakang toko. Dinding tua yang ia bongkar ternyata menyembunyikan ruang kecil, entah sejak kapan, dan di dalamnya hanya ada kotak itu. Waktu itu ia merasa ada sesuatu yang aneh, tapi ia tidak peduli. Ia pikir mungkin itu hanya peninggalan pemilik sebelumnya. Ia pun menyimpannya tanpa pernah punya keberanian untuk membuka. Namun malam ini berbeda. Lampu toko berkedip 2 kali, seperti ada yang mengisyaratkan sesuatu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan untuk alasan yang tidak ia mengerti, matanya terus kembali tertuju pada kotak itu. Ia mencoba mengabaikan, tapi semakin ia menolak, semakin kotak itu seperti memanggilnya. Akhirnya ia menghela nafas panjang, menyerah pada rasa penasaran yang sudah ia tahan bertahun-tahun. Apa sih isinya? Gumamnya. Ia mengambil kotak itu dari rak. Beratnya ringan, tapi saat memegangnya, telapak tangannya seperti merasakan getaran halus. Ia mengambilkannya, lalu membuka tutupnya perlahan. Begitu kotak terbuka, bau apek yang sangat pekat langsung menyeruak, seperti bau benda yang sudah terlalu lama terkurung tanpa udara. Di dalamnya hanya ada satu benda, yaitu sebuah buku catatan lusuh berwarna merah gelap, kulitnya retak, sudutnya sobek, dan benang jahitannya hampir copot. Mr. Halden menelan ludah saat melihat sampul buku itu. Tulisan kecil dengan tinta hitam yang hampir pudar tertulis di sana. Property of J.R. Sesaat ia terpaku. Ada hawa dingin merayap naik dari tulang belakangnya. Huruf-huruf itu sederhana, tetapi sangat familiar. Dan nama itu bukan nama orang biasa. Nama itu adalah legenda gelap yang menghantui London selama lebih dari 1 abad. Nama yang selalu disebut dalam kisah pembunuhan paling terkenal di dunia, Jack the Ripper. Apa ini? Berbisik Mr. Halden pada dirinya sendiri. Tangan tuanya gemetar saat menyentuh sampul buku itu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya replika yang dibuat-buat oleh kolektor antik. Tapi perasaan aneh itu tidak hilang. Perasaan bahwa buku ini benar-benar tua, terlalu tua, seolah berasal dari masa yang tak seharusnya ia ganggu.
Saat ia membuka halaman pertama, lonceng kecil di atas pintu toko tiba-tiba berbunyi. Mr. Halden mengangkat kepala cepat, jantungnya melonjak. Tapi pintu toko itu tertutup rapat. Tidak ada angin, tidak ada yang masuk. Lonceng itu tidak seharusnya bisa bergerak sendiri. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin angin, katanya pelan, meskipun pikirannya tahu itu mustahil. Ia kembali menatap buku itu. Namun sesuatu aneh terjadi. Sebuah kalimat panjang muncul di halaman itu, padahal sebelumnya tidak ada. Bukan ditulis tangan, tapi seperti tinta yang perlahan merembes dan membentuk huruf demi huruf. Jika kau membuka ini, berarti aku belum selesai. Mr. Halden membeku. Napasnya tercekam. Ia memandangi halaman itu, mencoba menemukan penjelasan logis, tapi tidak ada. Kata-kata itu baru saja muncul. Ia yakin. Tiba-tiba lampu toko berkedip, lalu padam total. Toko itu tenggelam dalam kegelapan. Hanya suara nafasnya sendiri yang terdengar. Bahkan suara lalu lintas di luar seolah mati, seperti seluruh dunia berhenti. Kemudian suara itu muncul. Langkah kaki perlahan berirama menggema di ruangan gelap itu. Langkah itu tidak mungkin miliknya. Ia tidak bergerak sama sekali. Siapa? Siapa itu? Suaranya pecah. Tidak ada jawaban. Langkah itu semakin dekat. Ia bisa mendengar langkah itu melewati rak-rak, menyusuri lorong sempit di tengah toko. Dari suaranya, langkah itu berat, tegas, seperti seseorang berjalan dengan sepatu kulit lama. Mr. Halden meraba-raba meja mencari lilin atau korek, tapi sebelum ia menemukannya, langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Ia bisa merasakan hawa dingin menempel di tengkuknya, bukan dingin udara, tapi dingin seperti seseorang berdiri sangat dekat. Dengan gemetar, ia memaksa diri menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ada sesuatu di dinding belakangnya. Sebuah bayangan panjang lebih tinggi dari manusia biasa, berdiri tegak. Bayangan itu memakai topi tinggi khas abad ke-19. Bahunya besar, mantelnya panjang, namun wajahnya kosong. Hanya hitam legam, seperti tidak punya bentuk. Bayangan itu mengangkat tangannya perlahan. Di tangan itu ada sesuatu yang berkilauan tipis dalam gelap. Pisau panjang. Mr. Halden ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Dalam hitungan detik, tubuhnya terlempar ke belakang, ia menabrak rak dan jatuh ke lantai. Buku catatan itu jatuh di sebelahnya dan terbuka sendiri. Halamannya berputar cepat oleh angin yang tak terasa, lalu berhenti pada satu kalimat singkat. Korban pertama di masa yang baru. Baru saja ia membaca kalimat itu, tiba-tiba ada rasa panas seperti api menusuk dadanya. Ia terisak, matanya melebar, tapi tidak ada suara yang keluar. Ruangan sekelilingnya berputar. Ia melihat bayangan itu semakin mendekat. Wajah gelapnya semakin besar, semakin dekat. Teriakan panjang akhirnya terdengar. Teriakan yang entah keluar dari mulut Mr. Halden atau dari tempat lain. Setelah itu, toko itu kembali sunyi. Lampu kembali menyala, namun ruangan sudah tak sama lagi. Rak-rak berantakan, barang antik berserakan, namun tubuh Mr. Halden tidak ada di mana-mana. Tidak ada darah, tidak ada jejak, seolah ia menghilang begitu saja dari dunia. Dan di tengah lantai kayu itu, buku catatan merah gelap berjalan pelan, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu menghilang ke balik kegelapan. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Yang pasti, catatan gelap itu sudah kembali membuka mata setelah tidur selama 130 tahun. Dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Hujan rintik-rintik turun sejak sore, membuat aroma tanah basah bercampur dengan udara dingin London. Adrian, seorang mahasiswa sejarah berusia 22 tahun, melangkah cepat menyusuri trotoar sambil memegang map berisi tugas kuliahnya. Dari dulu, ia selalu tertarik dengan kasus kriminal klasik, terutama soal Jack the Ripper. Bukan karena kekerasannya,
tapi karena misterinya. Tidak ada identitas pasti, tidak ada motif jelas, dan sampai hari ini, lebih dari seabad, tidak ada jawaban final. Tugas kuliahnya adalah membuat laporan mendalam tentang satu kasus kriminal bersejarah. Teman-temannya sudah memilih kasus-kasus modern, namun Adrian memilih yang paling tua, paling gelap, dan paling penuh misteri. Jack the Ripper. Namun malam itu, informasi yang ia dengar membuatnya penasaran sekaligus sedikit gelisah. Ada rumor bahwa sebuah toko antik di Whitechapel mendadak ditutup 2 hari lalu. Pemiliknya hilang tanpa jejak. Tidak ada darah, tidak ada mayat, hanya toko yang berantakan. Polisi tidak membuat pernyataan resmi, tapi warga sekitar sudah ramai membicarakan bahwa kejadian itu aneh. Ada yang bilang angker, ada yang bilang pemilik toko itu terkena kutukan. Dan Adrian, dengan rasa ingin tahu yang besar dan kebiasaan nekat sejak kecil, merasa ia harus melihat langsung. Ketika tiba di depan toko itu, ia langsung merasakan hawa aneh. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang membuat lehernya seperti disentuh angin dari dalam gua. Bahkan nama toko sudah hampir roboh. Jendela sebelah kiri retak, dan pintu depan dipasangi garis polisi. Lampu jalan di atas toko itu berkedip-kedip, seperti tidak stabil. Adrian melongok melalui jendela yang retak. Dari sela-sela kaca yang pecah, ia bisa melihat bagian dalam toko. Berantakan, rak buku tertimpa meja, patung-patung antik jatuh berserakan. Kain debu banyak beterbangan. Lantai kayunya terlihat seperti dilewati sesuatu yang berat. Namun ada satu hal yang membuatnya berhenti bernafas sejenak. Ada bercak merah kecoklatan di lantai. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Bercaknya sudah mengering, tetapi warnanya tidak salah lagi. "Ini darah," bisiknya. Dengan cepat, ia mengambil ponsel dan mengambil beberapa foto. Tugas kuliahnya mungkin akan bernilai lebih tinggi kalau ia memasukkan ini. Itu yang ia pikir pada awalnya. Tapi semakin lama ia melihat ke dalam, semakin ia merasa bahwa ini bukan sekedar lokasi kriminal biasa. Ada sesuatu yang lain. Ia bergerak sedikit, mendekati jendela yang retaknya cukup besar. Saat ia menggeser pecahan kaca untuk melihat lebih jelas, tangannya menyentuh benda kecil yang terjepit di balik tumpukan kain tua. Benda itu keras dan tipis. Ia menariknya keluar secara hati-hati. Buku catatan tua dengan sampul merah gelap, kulitnya terlihat sangat usang. Hampir identik dengan gambaran buku dari film-film tentang masa Victoria. Tapi buku ini benar-benar nyata, dingin, dan berat. Seperti memikul sesuatu yang bukan sekedar kertas. Tulisan di sampulnya membuatnya terpaku. Property of J.R. Adrian mengerutkan dahi. Sekarang banyak banget replika kayak gini, tapi kenapa bisa ada di sini? Ia membuka halaman pertama, tulisan tangan tua memenuhi beberapa halaman. Coretan-coretan kecil, catatan harian, dan entah apa lagi. Tapi, tepat saat ia hendak memfoto halaman itu untuk dokumentasi, tinta hitam di halaman pertama bergerak pelan, seolah hidup. Huruf-huruf muncul satu persatu, seperti dituliskan oleh tangan tak terlihat. "Kau membuka buku ini, maka kau harus membaca akhirnya." Adrian melompat mundur, kaget bukan main. Jantungnya berdetak kencang. Apaan ini? Ia memeriksa apakah ada tinta basah. Tidak ada, hanya tulisan kering yang seolah ada sejak lama. Tapi ia yakin betul tulisan itu baru muncul barusan. Ia melihatnya terbentuk sendiri. Ia mencoba menertawakan dirinya sendiri. "Gue capek kali ya, halusinasi." Namun rasa tidak nyaman itu tetap ada. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Kabut mulai turun, semakin tebal. Ia merasa seperti ada yang mengintainya dari sisi jalan, dari balik lampu-lampu redup Whitechapel yang temaram. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ia memutuskan untuk pulang. Mungkin di rumah ia bisa membaca buku ini dan mencari tahu apakah itu benar-benar benda antik bernilai sejarah atau hanya prank aneh yang sangat kebangetan. Malam itu setelah makan dan mandi, ia duduk di meja belajarnya. Lampu meja menyala menerangi buku catatan merah itu. Kamarnya tenang, dinding putih sederhana,
lemari kayu, dan tumpukan buku kuliah di sudut. Tidak ada yang aneh, tapi saat ia membuka buku itu, udara di sekitarnya berubah. Lampu kamar berkedip pelan, jendela bergetar ringan seperti ada seseorang di luar yang memukulnya dengan lembut. Bukan angin, tidak mungkin. Ia menghela nafas gelisah. Ini kenapa sih? Namun rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ia membuka halaman pertama. Kali ini tidak ada tinta yang bergerak, hanya tulisan lama yang sulit dibaca. Tapi ketika ia membalik ke halaman kelima, sesuatu membuatnya berhenti. Ada tanggal 1888. Tanggal tepat saat pembunuhan Jack the Ripper terjadi. Dan tulisan yang tercantum di halaman itu berbunyi, "Malam ini aku melihat bayangan yang mengikuti langkahku. Bukan bayangan milikku, bukan pula bayangan cahaya. Bayangan itu hidup. Bayangan itu menatapku." Adrian menelan ludah. Tangannya mulai berkeringat. Kemudian suara itu terdengar. Langkah kaki. Pelan, teratur, sangat jelas. Langkah itu berasal dari luar pintu kamarnya. Lorong apartemennya gelap dan suara langkah kaki itu seperti seseorang sedang berjalan tanpa terburu-buru. Hanya berjalan. Adrian menatap pintu kamarnya. Siapa? Kok ada orang tengah malam begini? Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintunya. Ia bisa mendengar suara nafas halus di balik pintu. Bukan nafas berat orang dewasa. Nafas tipis yang dingin. Seperti nafas yang tidak berasal dari paru-paru manusia. Ia meraih pegangan pintu perlahan, tubuhnya bergetar. Ia membuka pintu sedikit untuk memastikan. Lorong itu kosong. Lampu lorong berkedip. Dindingnya tampak kusam. Tidak ada manusia. Namun, di ujung lorong, jauh di sana, Adrian melihat sesuatu bergerak. Sesuatu yang tinggi, berpakaian mantel panjang, bertopi tinggi, dan tidak memiliki wajah. "Tidak, ini mimpi," bisiknya sambil menutup pintu dengan cepat. Ia menekan punggungnya ke pintu, terengah-engah. Setelah mencoba menenangkan diri selama 1 menit, ia kembali duduk di meja. Tapi saat ia menatap buku itu terbuka sendiri. Angin tidak berhembus, tidak ada yang menyentuhnya. Namun halaman buku itu bergerak satu persatu. Seperti ada tangan tak terlihat yang membaliknya. Sampai akhirnya berhenti tiba-tiba di halaman kosong. Kosong, sampai tinta hitam mulai merembes keluar dari tengah halaman. Tulisan itu terbentuk dengan lambat. Korban kedua akan segera ditemukan. Adrian melotot, mundur dari kursinya. Namun tulisan itu belum selesai. Tinta terus merembes, membentuk garis baru. Lambat, seolah sengaja dibuat untuk membuat pembacanya merinding. Korban kedua. Lokasi di dekat Whitechapel. Waktu malam ini. Dan di bagian bawah halaman tertulis kalimat yang membuat seluruh tubuh Adrian terasa membeku. "Aku melihatmu tadi. Kau menarik perhatianku." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian benar-benar merasa akan mati. Ia meraih buku itu dengan panik, berniat membuangnya atau membakarnya. Tapi buku itu terasa sangat berat, terlalu berat untuk sesuatu yang ukurannya kecil. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang menolak dipindahkan. Kemudian, suara itu muncul lagi. Bukan dari lorong, tapi dari belakang kursinya. Suara nafas. Dekat sekali. Perlahan, Adrian menoleh. Tidak ada apa-apa. Namun refleksi di layar laptopnya menunjukkan sesuatu yang berdiri tepat di belakang kursinya. Sosok tinggi bertopi, tanpa wajah. Adrian berteriak dan menjatuhkan laptopnya. Saat ia menatap lagi, sosok itu sudah hilang. Namun buku catatan merah itu masih terbuka. Tinta di halaman terakhirnya menetes seperti darah segar. Dan tulisan baru muncul. "Kisahku belum selesai. Kau membuka pintunya." Malam itu, Adrian tidak memejamkan mata sama sekali. Dan dari luar jendelanya, di antara kabut tebal London, seseorang atau sesuatu bergerak perlahan.
mengawasi kamarnya dari kejauhan. Seseorang yang sudah menunggu 130 tahun untuk dibangkitkan kembali. Malam itu seharusnya menjadi malam yang tenang. Udara London terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang ditahan langit. Awan menggantung rendah, menekan kota dengan atmosfer berat yang sulit dijelaskan. Derek baru saja selesai mengitari setengah kota, dan langkah terakhirnya membawa dia kembali ke jalan kecil dekat Whitechapel, tempat di mana semua mimpi buruk ini mulai berjalan. Di tangannya, catatan itu masih ia bawa. Bukan karena ia ingin, tapi karena ia merasa buku itu seperti menolak untuk ditinggalkan. Setiap kali ia berniat menyimpannya di perpustakaan pusat, selalu ada sesuatu yang membuatnya berbalik arah. Malam itu pun begitu. Ada perasaan yang memaksanya membaca satu halaman terakhir sebelum ia benar-benar memutuskan menyerah. Derek berhenti di gang kecil, tempat lampu jalan memantulkan cahaya kuning kusam ke atas genangan air. Dia membuka halaman terakhir yang sempat ia lihat waktu itu. Yang membuatnya heran, halaman itu sekarang berbeda. Tulisan yang kemarin seperti bekas arang gosong, kini menjadi tulisan tinta hitam pekat, jelas, rapi, dan seperti baru ditulis. Derek menelan ludah, jantungnya memukul dadanya dari dalam. Tangannya mulai bergetar. Ada kalimat baru yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Aku melihatmu berjalan tepat di belakangku. Derek langsung memutar badan, napasnya tertahan. Tidak ada siapapun di sana. Jalan sepi, udara dingin menyengat, tapi rasa diperhatikan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia memaksa menelan ketakutannya. Halo, ini cuma halo, gumamnya, tapi suara itu jelas bukan suara yakin. Dia membaca lagi. Tulisanku tidak akan berhenti sampai aku kembali menyelesaikan apa yang telah dimulai. Derek menutup buku itu, menekannya kuat-kuat ke dadanya. Oke, sudah. Ini sudah gila, katanya sambil bergegas pergi. Tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara pelan seperti kuku menggores dinding bata dari arah belakang gang. Perlahan, suara itu makin dekat, makin panjang, makin jelas. Krek, krek. Derek menelan air liur. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hanya suara gesekan yang mengiris telinga. Ia mencoba berjalan cepat, namun langkahnya terasa berat seperti menembus udara tebal. Semakin jauh ia melangkah, makin jelas suara itu mengikuti, seolah ada seseorang yang berjalan tepat di belakangnya, meniru langkahnya dengan jarak hanya beberapa meter, atau mungkin kurang. Ketika ia hampir mencapai jalan besar, lampu jalan di ujung gang tiba-tiba padam. Gelap total. Derek menahan napas. Ia tahu dalam cerita-cerita tentang Jack the Ripper, korban selalu terjebak dalam kegelapan sebelum diserang. Ini tidak nyata, ujarnya meski suaranya pecah. Perlahan, ada napas terdengar di belakang telinganya. Panjang, dalam, seperti seseorang sedang mencium aroma ketakutannya. Terlambat, suara itu berat, serak, dan berbisik langsung ke kulit tengkuknya. Derek meloncat panik dan lari sekuat tenaga. Meski gelap, ia hafal jalanan itu. Ia berlari seperti orang yang sedang dikejar maut, karena mungkin memang begitu. Napasnya tersengal, kakinya nyaris terpleset. Ia tak berani menoleh. Ia hanya tahu sesuatu sedang mengikuti, dan jaraknya semakin dekat. Ketika ia berhasil menembus gang dan sampai ke jalan besar, lampu-lampu kota kembali menyala normal. Mobil-mobil melintas, orang-orang berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda bahaya, tidak ada sosok bayangan, tidak ada jejak apapun. Semuanya terlihat normal. Kecuali satu hal. Buku catatan itu terbuka sendiri di tangannya. Halamannya bergerak seperti ditiup angin yang tidak ada. Dan ketika akhirnya berhenti, di halaman itu muncul kalimat baru. Tinta hitam masih terlihat basah. Kau tidak akan bisa lari. Derek menatap tulisan itu sambil gemetar.
Ini nggak mungkin, ini cuma buku tua. Namun buku itu tiba-tiba bergetar pelan di tangannya. Persis seperti denyut nadi. Derek menjatuhkannya ke tanah karena panik, tapi buku itu tidak jatuh diam. Buku itu terbuka, halamannya berputar cepat seperti seseorang sedang mencari halaman tertentu. Dan berhenti pada sebuah kalimat panjang yang membuat darah Derek langsung berhenti mengalir. Aku butuh tubuh baru untuk kembali berjalan di dunia ini. Derek terpaku, tubuhnya serasa membeku. Orang-orang lewat menatap aneh, tapi tidak ada yang benar-benar melihat apa yang sebenarnya terjadi. Karena mereka tidak bisa. Buku itu terlihat seperti buku biasa bagi mata orang lain. Hanya Derek yang bisa melihat tulisan-tulisan itu berubah. Tiba-tiba, bayangan panjang merayap turun di trotoar. Bentuknya tidak manusiawi, tingginya tidak wajar, memanjang seperti seseorang yang tubuhnya diregangkan. Dari belakang Derek, bayangan itu mendekat, padahal tidak ada siapapun di sana yang bisa menghasilkan bayangan seperti itu. Bayangan itu berhenti tepat di belakangnya. Tidak bersuara, tidak bergerak. Tapi keberadaannya begitu dingin, begitu menekan, membuat jantung Derek hampir berhenti. Derek melihat otaknya dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Derek perlahan menoleh. Dan untuk sepersekian detik, ia melihatnya. Sosok tinggi, kurus, tanpa wajah. Hanya lekukan samar wajah manusia, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya kulit pucat yang kencang, dan di tempat yang seharusnya ada wajah, hanya cekungan hitam. Sosok itu mengangkat sesuatu yang panjang dan berkilau, seperti pisau. Derek menjerit dan menutup mata. Ketika ia membukanya kembali, sosok itu hilang. Bayangannya pun lenyap. Jalan kembali normal. Satu-satunya yang tertinggal hanya buku itu. Dan tulisan baru yang seakan mengejek. Aku sudah melihatmu. Aku akan menuntaskan bagian terakhir setelah 130 tahun tertunda. Derek mengambil buku itu dengan tangan gemetar, napasnya tercekam, mata hampir berair, karena ia sadar sesuatu yang mengerikan. Catatan itu bukan hanya sekedar catatan, itu adalah pintu. Dan pintu itu sudah dia buka. Dan dari semua kemungkinan yang menakutkan, hanya satu yang paling jelas. Jack the Ripper tidak mati. Ia hanya menunggu tubuh baru, dan ia Allah memilih Derek. Malam itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Derek berdoa agar halaman terakhir catatan itu tidak pernah terbuka lagi. Tapi dalam hati kecilnya, dia tahu bayangan tanpa wajah itu sudah terlalu dekat untuk pergi. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menyajikan tayangan yang lebih baik lagi. Saya Doni, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.